Hey, shalom, selamat pagi. Kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita ambil dalam Injil Markus pasal 9 ayat 50. Injil Markus pasal 9 ayat 50. Demi firman Tuhan. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain, saudara. Ketika saya dulu zaman sekolah ya, zaman SD, SMP, SMA, lalu seringkali ada perkemahan Sabtu Minggu pada zaman itu, saudara ya. Sabtu sore kita ada tempat kemah, baik itu di sekolah ataupun di tempat bumi perkemahan yang lain, baik di Jakarta, Bekasi dan sekitarnya, saudara ya. Nah, setiap anak itu diwajibkan membawa garam sebagai bekal di dalam kemah, saudara. Ya. Nah, fungsi garam dalam kemah itu apa, teman-teman? Tapi ternyata ketika kami sudah mendirikan tenda itu, kami wajib menaburkan garam di sekitar tenda kami. Saya yakin ada nilai yang kita dapat itu, teman-teman. Nanti ternyata ketika saya diberitahu oleh kakak pembina perkemahan itu berkata demikian, bubuhkan garam, tabur garam di sekitar kemahmu agar nanti ular tidak berani masuk ke dalam tenda atau kemah kita, teman-teman. Nah, ternyata teman-teman, fungsi pertama dari garam itu punya fungsi yang alami, yaitu bahwa setiap orang tahu bahwa ular itu takut dengan garam. Ya, saya nggak tahu, belum pernah mau survei kenapa ular takut dengan garam. Yang kedua, ketika saya berkunjung ke pasar ikan di Muara Baru ya, Muara Baru itu Jakarta Utara, saya melihat banyak sekali ikan-ikan yang dijemur, teman-teman, di pelataran itu, depan warung mereka. Terus ternyata mereka ikan itu sedang diasinkan oleh para nelayan itu. Ya. Saya berpikir, untuk apa garam bagi ikan selain untuk mengasinkan? Pernahkah sudah berpikir bahwa ikan yang sudah makan beli di pasar itu berapa lama sih sudah mati sejak ditangkap itu? Berapa lama mereka ada di warung itu, di pasar itu dijual? Kita nggak pernah tahu berapa usia lama dari ikan itu dijual, teman-teman ya. Tetapi yang kita tahu itu ikan asin. Nah, ternyata fungsi yang kedua dari garam yang ditaburkan, dibubuhkan kepada ikan tersebut adalah untuk menahan pembusukan pada ikan, saudara. Untuk menahan pembusukan pada ikan, selain mengasinkan. Jadi yang pertama, fungsi garam yang kita pelajari adalah dia bisa menahan dari menangkal dari hewan melata, ular. Yang kedua, mengasinkan yang kita tahu. Yang ketiga, ternyata bisa menahan pembusukan, teman-teman. Nah, Tuhan berkata dalam ayat ini, hidup kita itu adalah garam bagi dunia, garam bagi orang lain. Hidup kita terus bermanfaat bagi orang lain. Ingat, garam tadi punya manfaat untuk mengusir ular, manfaat untuk mengasinkan, manfaat untuk menahan pembusukan, saudara. Hidup kita harus bermanfaat bagi orang lain. Hidup kita harus bisa dinikmati oleh orang lain, saudara. Sudahkah sudah berpikir hari ini, apakah selama kau hidup mungkin 30, 40, 50 tahun, mungkin 20 tahun, hidupmu sudah bermanfaat belum untuk orang lain? Sudah bisa dinikmati belum untuk orang lain, saudara? Makanya pada ayat ini, di kalimat terakhir dikatakan, selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Artinya, hidup kita harus rukun kepada setiap orang. Dalam Alkitab sehari-hari berkata demikian, saudara. Garam itu baik, tetapi kalau menjadi tawar, mungkinkah diasinkan kembali? Garam itu baik, garam asin, tapi tiba-tiba garam itu tawar. Bagaimana hambar itu diasinkan kembali? Jadi hendaklah kalian menjadi garam, hendaklah kalian menjadi seperti garam, hiduplah bersama-sama dengan rukun, saudara. Ada pesan Tuhan pagi hari ini, hidupmu harus bisa dinikmati orang lain, hidup harus berguna bagi orang lain, hidupmu harus rukun dengan orang lain. Jangan pernah mencari masalah, sebab tidak usah dicari-cari, pasti masalah tersebut menghampiri engkau tanpa diundang. Tuhan Yesus berkati. Shalom.